Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harwan. NIM 2021 Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu presentasi tahap 2 yang berjudul Kebiasaan Masyarakat Dalam Buang Sampah Sembarangan di Tempat atau Lahan Tak Bertuan di Kelurahan Ponggolakan. Pada tahap kedua ini membahas kerangka konseptual yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu faktor-faktor kebiasaan membuang sampah sembarangan. Yang pertama yaitu kesadaran lingkungan, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembuangan sampah yang benar. Kedua, akses ke fasilitas pembuangan sampah, ketersediaan tempat sampah, fasilitas daur ulang, dan sistem pengumpulan sampah. Yang ketiga, norma sosial dan budaya, pengaruh norma, budaya, dan perilaku sosial dalam pembuangan sampah. Yang keempat, peraturan dan penegak hukum, peraturan yang ada di tingkat penegak hukum terkait pengolahan sampah. Kedua, dampak kebiasaan membuang sampah sembarangan. Pertama, kerusakan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Yang kedua, kesehatan masyarakat. Dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akibat kebiasaan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, citra wilayah. Pengaruh negatif terhadap citra wilayah dan tarik wilayah Ponggolakan. Yang ketiga adalah intervensi dan perbaikan. Pertama, peningkatan kesadaran lingkungan, program edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak kebiasaan membuang sampah sembarangan. Kedua, infrastruktur dan fasilitas pengolahan sampah. Perbaikan atau peningkatan infrastruktur pengolahan sampah yang mencakup fasilitas pengumpulan dan daur ulang yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Ketiga, perubahan norma budaya. Upaya untuk merubah norma budaya yang memengaruhi perilaku membuang sampah. Keempat, peraturan dan penegak hukum. Peningkatan atau penerapan peraturan dan penegak hukum terkait pengolahan sampah. Yang terakhir, rekomendasi dan solusi. Yang pertama yaitu merumuskan rekomendasi praktis berdasarkan temuan studi untuk mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, merancang strategi untuk mencapai pembuangan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kelurahan Ponggolakan. Yang ketiga, memajukan upaya partisipasi masyarakat dalam pembuangan sampah dan motivasi perubahan perilaku positif. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pertama yaitu deskripsi studi kasus. Metode pengumpulan data yaitu pertama survei observasional, melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Kedua, wawancara struktural, menyusun pertanyaan struktur untuk mewawancarai penduduk mengenai perilaku mereka. Yang ketiga, analisis konten, menganalisis konten media sosial dan berita lokal terkait kebiasaan membuang sampah. Yang kedua yaitu justifikasi pilihan metode. Yang kedua, teknik analisis. Pertama, analisis kualitatif, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami alasan di balik perilaku masyarakat. Yang kedua, statistik deskriptif, menyajikan data survei observasional dan wawancara dalam bentuk statistik untuk pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga, alat dan sumber daya. Yang pertama, checklist pengamatan untuk mencatat perilaku masyarakat secara sistematis. Kedua, pedoman wawancara sebagai panduan bagi pewawancara. Ketiga, perangkat lunak analisis untuk menganalisis data kualitatif dan kuantitatif. Lanjut metode penelitian yang kedua yaitu justifikasi pilihan metode. Satu, kombinasi metode.
penggunaan survei opsional memberikan pemahaman langsung tentang perilaku, sementara wawancara dan analisis konten memberikan perspektif kualitatif yang mendalam. Kedua, kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman mendalam tentang faktor psikologi dan sosial. Sementara pendekatan kuantitatif memberikan gambaran umum melalui statistik. Yang ketiga, partisipatif, melibatkan masyarakat setempat dan mewawancara untuk meningkatkan validitas dan memberikan perspektif internal. 4. Cakupan media sosial. Analisis konten media sosial memungkinkan pemahaman tentang bagaimana isu ini dibahas secara luas di masyarakat. Yang kelima, keterpaduan data, menggabungkan data dari berbagai sumber memberikan gambaran holistik dan mendalam tentang kebiasaan masyarakat. Lanjut. Selanjutnya yaitu deskripsi kasus. Pertama yaitu identifikasi subjek studi kasus. Kasus ini melibatkan masyarakat di kelurahan Punggolaka yang memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan di tempat terbuka atau lahan tak bertuan. Yang kedua yaitu latar belakang dalam sejarah kasus. Kelurahan Punggolaka menghadapi tantangan serius terkait perilaku membuang sampah masyarakat. Seiring waktu, masalah ini semakin memburuk dan berdampak negatif pada lingkungan lokal. Sejarah kasus mencakup peningkatan jumlah sampah, kurangnya kesadaran dampak lingkungan dan upaya sebelumnya untuk mengatasi masalah ini. Yang ketiga yaitu konteks kasus. Pertama, kondisi lingkungan. Kelurahan Punggolaka menghadapi risiko pencemaran lingkungan karena perilaku membuang sampah sembarangan. 2. Pendidikan dan kesadaran. Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap keburukan kebiasaan ini perlu dieksplorasi. 3. Kebijakan lingkungan. Tinjauan terhadap kebijakan lingkungan setempat dan implementasinya dalam mengatasi masalah sampah. Yang keempat yaitu faktor relevan. 1. Kultur lokal. Pengaruh budaya lokal terhadap pandangan masyarakat terhadap sampah dan lingkungan. Kedua, fasilitas pengelolaan sampah, ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah dan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadapnya. Yang ketiga, keterlibatan komunitas, sejauh mana komunitas terlibat dalam upaya mengatasi masalah ini. Yang terakhir adalah aspek-aspek penting. Pertama, dampak lingkungan. Menilai dampak lingkungan dan tidak langsung dari perilaku membuang sampah ini pada ekosistem lokal. Kedua, sosial dan ekonomi, hubungan antara perilaku ini dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Yang ketiga, potensi solusi. Menyusun potensi solusi berdasarkan pemahaman mendalam terhadap faktor yang relevan. Lanjut. Selanjutnya itu analisis kasus. Pertama yaitu isu relevan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan menghadirkan risiko lingkungan dan kesehatan masyarakat, peningkatan jumlah sampah dan menciptakan kenyamanan visual dan lingkungan yang tidak bersih. Jadi itu faktor yang mempengaruhi kasus. Pertama, kurangnya infrastruktur membuang sampah di Punggolaka. Kedua, kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif kebiasaan membuang sampah perlu ditingkatkan. Ketiga, keterbatasan akses terhadap tempat pembuangan sampah yang sesuai. Yang ketiga yaitu penggunaan teori dan kerangka konseptual. 1. Teori norma sosial, menganalisis bagaimana norma sosial di masyarakat dapat membentuk perilaku membuang sampah. Kedua, kerangka konseptual perilaku manusia, memahami motivasi dan hambatan individu dalam kebiasaan membuang sampah. Itulah presentasi tahap kedua saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.